Halo kader Indonesia. Selain rutin melakukan pemeriksaan, ibu hamil juga perlu melakukan pemantauan kesehatannya. Pemantauan ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi ibu maupun bagi janin. Kira-kira, mengapa demikian? Pada masa kehamilan, ibu rentan mengalami risiko masalah kesehatan. Sehingga pemantauan yang dilakukan secara berkala akan membantu dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi sepanjang perjalanan kehamilan. Selain itu, melakukan pemantauan terhadap kesehatan ibu juga menjadi langkah deteksi dini jika ibu mengalami masalah kesehatan. Pemantauan juga dapat memungkinkan tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa janin berkembang dengan baik dan memberikan perawatan khusus jika ada masalah yang terdeteksi. Beberapa hal yang perlu dipantau oleh ibu hamil adalah berat badan, lingkar lengan atas, serta tekanan darah. 3 hal ini sangat berpengaruh dalam mengidentifikasi dan mengelola kekurangan energi kronis atau KEK pada ibu hamil. Apakah Anda sudah mendengar istilah KEK sebelumnya? KEK atau kekurangan energi kronis merupakan sebuah kondisi ketika asupan energi yang dibutuhkan oleh ibu hamil tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizinya. KEK pada ibu hamil dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan ibu dan pertumbuhan janin. Ibu yang mengalami KEK dapat meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau biasa disebut BBLR. Mari mengenal satu persatu kegiatan pemantauan kesehatan yang dilakukan oleh ibu hamil. Penimbangan berat badan dilakukan untuk mengetahui status gizi ibu hamil selama masa kehamilan. Kenaikan berat badan selama masa kehamilan pada ibu harus berdasarkan pertimbangan seberapa banyak kekurangan berat badan yang dialami ibu. Ibu hamil KEK atau berat badan kurang atau IMT prahamil kurang dari 18,5, kenaikan berat badan mengikuti garis putus-putus. Ibu hamil dengan berat badan normal atau IMT prahamil 18,5 sampai 24,9, kenaikan berat badan mengikuti area pink. Ibu hamil overweight atau berat badan lebih atau IMT prahamil lebih dari 25 sampai 29,9, kenaikan berat badan mengikuti area titik-titik. Ibu hamil obesitas atau IMT prahamil lebih dari 30, kenaikan berat badan mengikuti area hijau. Jika kenaikan berat badan terjadi secara berlebih, maka akan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Pengukuran lila atau lingkar lengan atas dilakukan sebagai screening awal status gizi dan dilakukan 1 kali pada trimester pertama. Ibu hamil yang memiliki status gizi normal memiliki ukuran lingkar lengan atas lebih dari 23,5 cm. Sedangkan, ibu yang memiliki lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm memiliki risiko mengalami kurang energi kronis atau KEK. Penting bagi ibu hamil untuk memantau hasil pemeriksaan tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini dilakukan oleh tenaga kesehatan pada saat ANC atau antenatal care. Kader mengingatkan ibu untuk meminta tenaga kesehatan melakukan pencatatan di buku KIA pada lembar berikut. Tekanan darah normal pada ibu hamil adalah sekitar 90 sampai 120 mm hydrargyrum untuk tekanan darah sistolik dan 60 sampai 80 mm hydrargyrum untuk tekanan darah diastolik. Atau dalam lembar pencatatan berada di antara garis merah berikut. Ibu yang memiliki tekanan darah lebih dari 140 per 90 mm hydrargyrum berpotensi mengalami preeklamsia, yang merupakan kondisi cukup serius, bahkan bisa menjadi salah satu penyebab kematian apabila tidak segera ditangani. Kader dapat membantu tenaga kesehatan memantau peningkatan berat badan, serta mengetahui ukuran lila dengan melakukan penimbangan dan pengukuran lila di posyandu. Pengukuran dilakukan pada langkah kedua di waktu pelayanan posyandu. Namun sebelum itu, Anda perlu mengetahui bagaimana cara menimbang berat badan dan mengukur lingkar lengan atas. Untuk melakukan pengukuran berat badan pada ibu hamil, lakukanlah langkah-langkah berikut. Tempatkan timbangan pada permukaan yang datar. Kemudian arahkan ibu untuk menginjak timbangan dengan kedua kaki, lalu berdiri sebentar di atas timbangan. Pastikan ibu menggunakan pakaian seminimal mungkin dan tidak menggunakan alas kaki. Lihat angka yang muncul pada layar yang terdapat pada timbangan. Catat hasil penimbangan, kemudian laporkan hasil tersebut kepada tenaga kesehatan untuk dicatat pada grafik peningkatan berat badan di buku KIA.
Selanjutnya, lakukan langkah-langkah berikut untuk melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan atas. Tentukan lengan mana yang akan diukur. Jika sudah, tekuk lengan hingga membentuk sudut siku-siku. Selanjutnya, ukur panjang lengan atas mulai dari tulang bahu hingga ke siku. Tandai titik tengah dari panjang lengan atas tersebut. Lalu lilitkan pita pengukur pada titik tengah tersebut. Jangan terlalu ketat dan jangan pula terlalu longgar. Baca angka yang tertera pada pita pengukur tersebut. Catat dan laporkan hasil pengukuran kepada tenaga kesehatan. Bagaimana? Mudah bukan melakukan penimbangan dan pengukur lila? Beberapa ibu hamil mungkin memiliki risiko kesehatan tertentu yang memerlukan pemantauan lebih cermat. Dengan pemantauan yang tepat dan teratur, tenaga kesehatan dapat memberikan saran dan intervensi yang diperlukan sebagai evaluasi dari pemantauan. Evaluasi dari pemantauan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, termasuk mengatur asupan nutrisi dan obat-obatan yang aman. Yuk ingatkan ibu hamil untuk selalu memeriksa dan memantau kesehatannya secara teratur. Halo kader-kader Indonesia. Pada video ini, kita akan mempelajari apa saja pelayanan posyandu yang dilaksanakan pada sasaran usia sekolah dan remaja. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Langkah pertama, kader melakukan pendaftaran usia sekolah dan remaja. Pakai kartu bantu posyandu yang sudah di-print atau pakai aplikasi ASIK di HP Anda kalau tersambung dengan jaringan internet. Anda juga bisa memakai WhatsApp untuk mendaftarkan peserta anak usia sekolah dan remaja di posyandu Anda. Langkah kedua, kader menimbang berat badan serta mengukur tinggi badan dan lingkar perut pada usia sekolah dan remaja menggunakan alat antropometri. Kader juga mengecek tekanan darah anak sekolah dan remaja memakai alat seperti ini. Langkah ketiga, kader mencatat hasil pengukuran pada kartu bantu pemeriksaan di posyandu bagian usia sekolah dan remaja. Kemudian kader menjelaskan kesimpulan dan tindak lanjut dari penimbangan berat badan, serta mengukur tinggi badan, lingkar perut, dan tekanan darah tersebut. Pada langkah keempat, tenaga kesehatan dibantu kader memberikan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan HB dan pemberian TTD pada remaja putri. Dengan menggunakan kartu bantu pemeriksaan di posyandu, kader juga dapat melakukan screening gangguan indera, screening TBC bagi remaja berusia lebih dari sama dengan 15 tahun, serta screening kesehatan jiwa pada remaja berusia lebih dari sama dengan 18 tahun. Terakhir, pada langkah kelima, kader memberikan penyuluhan kesehatan tentang isi piringku gizi seimbang, aktivitas fisik, pencegahan anemia khususnya pada remaja putri, bahaya rokok, nabza, dan kehamilan remaja bagi usia sekolah dan remaja. Seperti itulah proses pelayanan posyandu pada sasaran usia sekolah dan remaja. Penjelasan mengenai materi penyuluhan pada sasaran usia sekolah dan remaja akan Anda dapatkan pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, sampai jumpa. Pertumbuhan yang sangat pesat, kurangnya makanan kaya zat besi dan protein, serta menstruasi dapat mengakibatkan remaja putri kekurangan sel darah merah sehingga menyebabkan terjadinya anemia. Seseorang yang menderita anemia biasanya ditandai dengan kondisi 5L, yaitu lesu, lelah, letih, lemah, dan lunglai. Dengan kondisi tersebut, remaja putri akan mengalami penurunan kekebalan tubuh, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran, dan produktivitas. Remaja putri yang mengalami anemia berisiko lebih tinggi akan menjadi calon ibu hamil anemia. Remaja putri dapat mengetahui ada tidaknya anemia dengan mengikuti screening anemia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik itu di sekolah ataupun posyandu. Terdapat 3 kegiatan screening anemia yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu pemeriksaan singkat, pemeriksaan tanda fisik, serta pemeriksaan hemoglobin. Jika kadar hemoglobin setelah diperiksa lebih dari sama dengan 12 gram per dl, maka remaja putri dinyatakan tidak anemia.
Sedangkan jika kadar hemoglobin setelah diperiksa kurang dari 12 gram per dl, maka remaja putri dinyatakan anemia. Sebagai kader, Anda dapat menganjurkan remaja putri untuk melakukan upaya pencegahan melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, terutama makanan tinggi protein dan kaya zat besi, serta tidak lupa sayur dan buah kaya vitamin C, E, dan A. Selain konsumsi makanan bergizi, remaja putri dapat melakukan beberapa kegiatan berikut. Remaja putri dianjurkan untuk meminum 1 tablet tambah darah atau TTD secara teratur setiap minggu. Berikan informasi bahwa dosis 1 TTD harus mengandung 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram atau 0,4 mg asam folat. Seperti itulah edukasi yang dapat Anda berikan terkait pencegahan anemia pada remaja putri. Dengan pengetahuan yang Anda miliki saat ini, diharapkan agar dapat disampaikan pada saat melakukan penyuluhan di Posyandu pada sasaran remaja putri. Mari kita sosialisasikan pencegahan anemia pada remaja putri untuk generasi masa depan yang lebih baik lagi. Sebagai salah satu indikator dalam RPJMN 2020 sampai 2024, Kementerian Kesehatan aktif mendorong tercapainya jumlah minimal posyandu aktif serta pembinaan posyandu aktif yang dilakukan di kabupaten atau kota di Indonesia. Posyandu aktif memiliki 3 kriteria, yakni melakukan kegiatan rutin posyandu untuk semua sasaran 1 kali setiap bulan, memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk salah satu kelompok sasaran, serta memiliki sedikitnya 5 orang kader. Pembinaan posyandu aktif dilanjutkan dengan posyandu siklus hidup. Pelayanan bidang kesehatan dilaksanakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Kader melaksanakan peran-peran khusus dalam melaksanakan posyandu siklus hidup dengan mengacu pedoman Kementerian Kesehatan, antara lain salah satu bentuk peningkatan kapasitas bagi kader posyandu adalah pelatihan 25 keterampilan dasar bidang kesehatan. 25 keterampilan dasar bidang kesehatan terdiri dari 5 kelompok mulai dari pengelolaan posyandu, layanan dasar bagi ibu hamil dan ibu menyusui, layanan dasar bagi bayi dan balita, layanan dasar bagi anak usia sekolah dan remaja, serta layanan dasar bagi usia dewasa dan lansia. Jika mampu menguasai minimal 3 kelompok keterampilan dasar atau lebih, maka kader akan mendapatkan tanda kecakapan. Tenaga kesehatan akan memberikan tanda kecakapan kader setelah melakukan penilaian kepada kader menggunakan daftar tilik. Terdapat 3 tingkatan tanda kecakapan kader, yakni kader purwa, kader madya, dan kader utama. Masing-masing tanda kecakapan memiliki kriteria seperti berikut. Setiap kader yang sudah mencapai minimal tingkatan kader purwa diikutsertakan dalam lomba kader berprestasi, dengan syarat lainnya adalah bertugas di posyandu aktif dan sudah mengabdi minimal selama 3 tahun. Selain untuk kader, posyandu aktif juga dapat mengikuti lomba posyandu berprestasi dengan memenuhi beberapa kriteria seperti berikut. Tim penilai apresiasi kader dan posyandu berprestasi dilaksanakan berdasarkan tingkatannya, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten atau kota,
provinsi, hingga pusat. Secara berjenjang, kader dan posyandu berprestasi akan diikutsertakan pada jambore kader tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat yang diselenggarakan pada trimester akhir setiap tahunnya. Pada acara jambore kader, pemenang untuk juara pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, baik itu kader berprestasi atau posyandu berprestasi, akan mendapatkan pin apresiasi dan plakat serta hadiah lainnya. Untuk mengkampanyekan segala bentuk pelayanan di posyandu, maka dilaksanakan Bulan Peduli Posyandu dengan tujuan utama meningkatkan kunjungan masyarakat datang ke posyandu. Seluruh kegiatan yang diinisiasi untuk kader posyandu merupakan upaya Kementerian Kesehatan dengan kementerian terkait dalam transformasi pelayanan primer di Indonesia. Mari tingkatkan keterampilan kader posyandu untuk Indonesia yang lebih baik. Mari tingkatkan keterampilan kader posyandu. Halo kader Indonesia, setelah melakukan penimbangan dan pengukuran, selanjutnya Anda akan melakukan plotting dan menyimpulkan hasil dari penimbangan dan pengukuran tersebut. Kader menggunakan kartu bantu posyandu dan buku KIA untuk melakukan plotting dan menyimpulkan hasil penimbangan dan pengukuran. Mari kita pelajari satu persatu. Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat pada kartu bantu posyandu untuk disimpan sebagai dokumentasi posyandu. Plotting juga dilakukan di buku KIA pada KMS dan grafik pertumbuhan. KMS adalah kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal balita berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur dan berdasarkan jenis kelamin. Terdapat dua jenis KMS. KMS berwarna merah muda untuk anak perempuan, sedangkan KMS berwarna biru untuk anak laki-laki. Lalu terdapat dua lembar KMS untuk masing-masing anak. Lembar pertama untuk anak saat berusia 0-24 bulan, sedangkan lembar selanjutnya untuk anak saat berusia 24-60 bulan. KMS memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat untuk pemantauan pertumbuhan balita, catatan pelayanan kesehatan balita, dan sebagai alat edukasi. Untuk dapat melakukan plotting hasil penimbangan, Anda perlu mengetahui bagaimana pengisian KMS dilakukan. Langkah pertama dalam pengisian KMS adalah memilih jenis KMS sesuai jenis kelamin. Ingat, KMS berwarna merah muda untuk anak perempuan dan KMS berwarna biru untuk anak laki-laki. Langkah kedua adalah mengisi kolom identitas. Identitas yang perlu diisi mencakup nama anak dan nama posyandu. Langkah ketiga adalah mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan. Tulis bulan lahir anak pada kolom bulan penimbangan di bawah umur 0 bulan dan tulis semua kolom bulan berikutnya secara berurutan. Apabila anak tidak diketahui tanggal kelahirannya, tanyakan perkiraan umur anak tersebut. Kemudian, tulis bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya dan tulis semua kolom berikutnya secara berurutan. Langkah selanjutnya adalah meletakkan titik berat badan dan membuat garis pertumbuhan. Pertama, letakkan plotting titik berat badan hasil penimbangan. Lalu tulis berat badan hasil penimbangan di bawah kolom bulan penimbangan. Terakhir, letakkan titik berat badan pada titik temu garis tegak atau bulan penimbangan dan garis datar atau berat badan. Jika penimbangan terus berlanjut pada bulan selanjutnya, hubungkan masing-masing titik supaya membentuk grafik. Jika bulan sebelumnya anak tidak ditimbang, titik tidak perlu dihubungkan. Jika sudah, masuk ke langkah selanjutnya, yakni mencatat setiap kejadian yang dialami anak. Kejadian seperti sakit perlu dicatat sesuai bulan kejadian. Langkah keenam adalah mengisi kolom pemberian ASI eksklusif. Jika pada bulan tersebut bayi masih diberikan ASI saja tanpa makanan dan minuman lain, berikan tanda checklist. Jika bayi sudah diberikan makanan selain ASI, isi dengan tanda strip. Langkah terakhir adalah menjelaskan tentang KBM kepada ibu atau keluarga anak. KBM merupakan kenaikan berat badan minimal yang menjadi acuan terkait status pertumbuhan anak.
Selain pada KMS, plotting juga dilakukan dengan menggunakan grafik pertumbuhan berikut. Grafik dapat diisi oleh kader terlatih di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Begitulah cara plotting dan contoh hasil penimbangan dan pengukuran pada kartu bantu Posyandu dan buku KIA. Ingatkan ibu untuk selalu melakukan penimbangan balita setiap bulan di Posyandu dan selalu memantau perkembangannya ya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan, maka Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk mentransformasi sistem kesehatan Indonesia. Transformasi layanan primer merupakan salah satu dari keenam pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia yang berfokus pada penguatan aktivitas pencegahan atau promotif preventif. Pada pelaksanaannya, fokus utama transformasi layanan primer dijabarkan ke dalam 4 hal, yakni edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer. Kementerian Kesehatan kemudian membuat strategi melalui 3 fokus integrasi layanan primer dengan target pada masing-masing fokus. Fokus pertama adalah menjadikan siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan sekaligus penguatan pencegahan. Fokus kedua adalah mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga ke tingkat desa dan dusun. Fokus ketiga adalah memperkuat pemantauan wilayah setempat melalui dashboard pemantauan dan kunjungan rumah. Posyandu sebagai salah satu bagian dalam transformasi layanan primer memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian ketiga target tersebut. Sebelum transformasi layanan primer, Posyandu dari berbagai program dibentuk secara terpisah. Belum semua Posyandu membagi wilayah kerja dan melakukan pemantauan wilayah setempat bersama Pustu. Belum semua Posyandu juga menjadwalkan kunjungan rumah. Setelah adanya transformasi layanan primer, implementasi lintas program melalui Posyandu yang sama memberikan pelayanan kepada seluruh sasaran siklus hidup. Pustu bersama Posyandu membagi wilayah kerja untuk mempermudah pemantauan wilayah setempat. Dari situlah kemudian setiap Posyandu dan setiap kader dapat menjadwalkan kunjungan rumah. Terdapat 5 peran kader baik itu di Posyandu maupun Pustu, yaitu sebagai pendata atau pencatat, pendamping, penyuluh, penggerak, dan pelapor. Pada hari buka Posyandu, kader bersama tenaga kesehatan menyelenggarakan paket pelayanan untuk sasaran dari seluruh siklus hidup yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu penyuluhan, deteksi dini, imunisasi, dan suplementasi. Di luar hari buka Posyandu, kader melakukan 3 kegiatan lainnya, yaitu koordinasi dengan puskesmas pembantu, kunjungan rumah, dan membantu tugas kader Pustu dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Segala macam kegiatan yang dilakukan kader Posyandu, baik itu pada hari buka maupun di luar hari buka, harus tercatat baik itu secara manual ataupun digital. Sebagai lembaga kemasyarakatan desa, sekaligus upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, Posyandu dibina secara teknis oleh Kementerian Kesehatan dan secara kelembagaan oleh Kementerian Dalam Negeri. Terdapat berbagai bentuk bimbingan dan pengawasan yang diberikan kepada Posyandu, salah satunya adalah peningkatan keterampilan dan pemberian apresiasi. Setelah ini, Anda akan mengetahui seperti apa bentuk peningkatan keterampilan dan pemberian apresiasi
yang didapat kader Posyandu. Mari, satukan peran untuk menjadikan Posyandu sebagai ujung tombak transformasi layanan primer. Usia dewasa dan lansia memang rentan terhadap berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, kanker, penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, gangguan ginjal, bahkan gangguan pernapasan kronik, dan masalah imunologi. Penyakit dapat muncul karena faktor risiko yang tidak dapat diubah seperti usia, jenis kelamin, atau genetik. Selain itu, penyakit juga dapat muncul karena gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan merokok, pola makan yang tidak sehat, aktivitas fisik yang minim, dan berat badan berlebih. Masalah kesehatan pada usia dewasa dan lansia Bukanlah takdir yang tidak dapat kita hindari. ini adalah kondisi yang bisa kita ubah dengan tindakan konkret. Salah satunya melalui gerakan masyarakat hidup sehat yang kita kenal dengan sebutan Germas. Germas merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan gaya hidup sehat dengan meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang kurang sehat. Germas dapat kita awali dengan melakukan 3 kegiatan berikut, yakni melakukan aktivitas fisik, konsumsi makanan sehat, dan memeriksa kesehatan secara berkala. Aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, baik itu di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, atau di tempat umum. Kemudian untuk konsumsi makanan sehat dapat dimulai dengan menyajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari. Sasaran dapat diberikan edukasi mengenai porsi dan komposisi sajian sekali makan, termasuk anjuran dalam konsumsi gula, garam, dan lemak. Tanpa sadar, kita sering mengonsumsi makanan atau minuman dengan kadar gula, garam, dan lemak berlebih. Kadar tersebut dapat kita lihat pada bagian kemasan produk atau mengeceknya secara langsung dari website produsen. Apakah Anda tahu berapa banyak konsumsi gula, garam, dan lemak yang dianjurkan? Konsumsi gula, garam, dan lemak dalam pengolahan makanan sehari sebaiknya mengikuti anjuran G4, G1, L5, yaitu sebagai berikut. Dan terakhir, agar kesehatan kita tetap terjaga, maka periksalah kesehatan secara rutin di laboratorium yang terdapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan perilaku sehat, maka kita dapat meningkatkan kualitas hidup serta mencegah berbagai masalah kesehatan yang berisiko. Mari bersama-sama cegah penyakit tidak menular melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Hidup sehat, ciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Halo kader-kader Indonesia. Pada video ini, kita akan mempelajari apa saja pelayanan Posyandu yang dilaksanakan pada sasaran bayi dan balita. Penasaran? Yuk kita simak penjelasannya. Pada langkah pertama, kader melakukan pendaftaran bayi dan balita. Gunakan instrumen kartu bantu Posyandu atau aplikasi elektronik yang berlaku dan buku KIA. Pada langkah ini, kader juga dapat melakukan pemantauan perkembangan sesuai dengan usia anak. Langkah kedua, kader melakukan penimbangan berat badan serta mengukur panjang atau tinggi badan, lingkar lengan atas, dan lingkar kepala pada bayi dan balita menggunakan alat antropometri. Langkah ketiga, kader mencatat hasil pengukuran dan penimbangan pada kartu Posyandu dan plotting pada buku KIA. Kemudian kader menjelaskan kesimpulan dan tindak lanjut dari penimbangan berat badan dan pengukuran panjang atau tinggi badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan atas tersebut. Pada langkah keempat, tenaga kesehatan memberikan tindak lanjut hasil penimbangan dan pengukuran.
Tenaga kesehatan dibantu kader memberikan pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi pada bayi balita, memberikan vitamin A dan obat cacing, melakukan pemberian makanan tambahan panganan lokal pada balita dengan masalah pertumbuhan berat badan, serta melakukan screening gejala TBC dengan kartu posyandu. Terakhir, pada langkah kelima, kader melakukan penyuluhan kesehatan menggunakan buku KIA mengenai pemantauan tanda bahaya, isi piringku, pemberian makanan tambahan bagi balita bermasalah berat badan, ASI dan MPASI, imunisasi, vitamin A dan obat cacing, stimulasi dan perkembangan, serta lingkungan sehat bagi bayi dan balita. Urutan pelaksanaan langkah keempat dan kelima dapat menyesuaikan dengan situasi setempat. Yang terpenting, kedua langkah tersebut dilaksanakan. Seperti itulah rangkaian standar pelayanan posyandu pada bayi dan balita. Penjelasan mengenai materi pelayanan posyandu pada sasaran bayi dan balita akan Anda dapatkan pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, sampai jumpa! Halo kader-kader Indonesia. Seperti yang telah Anda ketahui, peran Anda sebagai kader sangat penting dalam mengelola layanan posyandu. Selama melakukan pelayanan dan kegiatan Hari Buka Posyandu, minimal 1 orang kader ditugaskan dalam setiap langkah pelayanan posyandu. Pada alur layanan tertentu, kader biasanya akan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan. Dalam melaksanakan pelayanan posyandu, tentunya ada berbagai sarana yang dibutuhkan oleh kader dalam setiap alur pelayanannya. Pada langkah pendaftaran dan wawancara, kader membutuhkan form registrasi dan kartu bantu pemeriksaan. Sementara itu pada langkah penimbangan, pengukuran, pemeriksaan, dan deteksi dini risiko, kader membutuhkan antropometri kit, buku KIA, tensimeter, serta form pencatatan. Selanjutnya pada langkah pencatatan, kader dan tenaga kesehatan membutuhkan buku KIA dan kartu bantu pemeriksaan di posyandu untuk mencatat hasil penimbangan atau pengukuran. Selain itu pada langkah pelayanan kesehatan, kader bersama tenaga kesehatan memerlukan beberapa instrumen seperti instrumen screening kesehatan jiwa, instrumen screening TBC, instrumen screening PUMA untuk PPOK, dan instrumen screening lansia. Kader bersama tenaga kesehatan juga dapat mempersiapkan vaksin, tablet tambah darah, PMT, obat, form rujukan, stetoskop, glukometer, dan HB meter. Terakhir, pada langkah penyuluhan, kader mempersiapkan media KIE seperti poster, buku, dan media lainnya. Untuk pelaksanaan pelayanan posyandu, kader perlu melakukan persiapan sebelum hari buka, pelaksanaan saat hari buka, dan setelah hari buka posyandu. Pada pembelajaran ini, kita akan secara khusus membahas peran kader sebelum hari buka posyandu. Sebelum hari buka posyandu, kader perlu melakukan persiapan sebagai berikut. Di antaranya, melakukan pendataan sasaran dan berkoordinasi dengan Dasawisma, Ketua RT, RW atau dusun setempat. Melakukan koordinasi dengan Pokja Desa dan petugas kesehatan Pustu atau Puskesmas. Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat untuk menggerakkan masyarakat ke posyandu. Menyiapkan tempat, alat atau bahan dan membagi peran kader. Menyiapkan bahan PMT penyuluhan berbahan dasar lokal untuk balita. Dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai jadwal hari buka posyandu. Seperti itulah persiapan yang dapat kader lakukan sebelum hari buka posyandu. Kader hebat, Indonesia sehat.